Tes. Suara udah masuk? Masuk. Oke. Yang share saya aja, Pak Aan. Share dari saya saja. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini hari Rabu kita bertemu di forum Zoom meeting, bertemu dalam forum online sesuai dengan agenda pertemuan hari ini. Kita mengundang Bapak Ibu dari unit kerja Bappenas yang mempunyai mitra kerja kementerian lembaga beserta dengan kementerian lembaganya. Dalam hal ini khususnya adalah teman-teman di Pusdatin, Pustikom atau lembaga yang atau unit kerja yang menangani wali data di masing-masing kementerian lembaga. Pagi ini kegiatan kita adalah yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Aan adalah pertama pembukaan dari saya mewakili Pusdatin Rembang Kementerian PPN Bappenas untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu materi mengenai manajemen wali data perencanaan pembangunan yang merupakan konteks penyusunan metadata data perencanaan pembangunan. Kegiatan ini akan berlangsung selama, jika saya belum menerima agenda terupdate, akan dilaksanakan selama 2 minggu. 3 minggu, Pak. 3 minggu, baik. 3 minggu. Awalnya dilakukan pertemuan langsung, namun karena suatu dan lain hal yang tidak memungkinkan untuk kita bertemu langsung, maka kita menyelenggarakannya lewat online. Baik Bapak Ibu, materi saya yang pertama adalah landasan pelaksanaan dari kegiatan kita hari ini itu adalah ada beberapa regulasi seperti Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, di mana di pasal 1 disebutkan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Nah, di sini sumber daya yang tersedia itu antara lain adalah selain kita memiliki sumber daya keuangan, sumber daya alam, juga tentu data. Data di sini perlu kita pertimbangkan karena untuk penentuan target perencanaan tentu kita membutuhkan data. Kemudian juga di pasal 31 khususnya, di pasal 31 secara khusus, di situ disebutkan bahwa dalam perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, pasal inilah yang melandasi kekuatan dari perlunya kita bertemu di sini, sehingga teman-teman di unit kerja Bappenas dan mitra kerja kementerian lembaganya, yaitu Bapak Ibu juga yang berada di dalam forum online meeting sekarang, itu bisa menemukan apa sih sesungguhnya yang diperlukan agar data dan informasi itu bisa akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan kemudian juga pasal 27 di Undang-Undang 25 juga yang sama. Di pasal 27 khususnya ayat 1 disebutkan bahwa dalam pelaksanaan perencanaan bangunan itu perlu ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang tata cara penyusunan rencana pembangunan nasional. Jadi di pasal 27 ini itu beberapa produk perencanaan pembangunan seperti RPJMN, RKP, Renstra, DJKL, dan seterusnya itu perlu disusun. Nah, kemudian seiring dengan Undang-Undang 25 2004 tersebut,
terdapat peraturan pemerintah nomor 40 2006, juga Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Di situ disebutkan bahwa dalam rangka penyusunan dokumen rencana tersebut diperlukan optimalisasi perencanaan dan penganggaran yang dilakukan secara tersinkronisasi supaya proses perencanaan dan penganggaran menjadi berkualitas, efektif, dan efisien. Nah, dalam konteks ini tentu data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan tadi haruslah memiliki keakuratan baik dari sisi target maupun dari sisi penganggarannya. Dari sisi target itu berarti adalah perencanaannya harus tepat sehingga data dan informasi yang digunakan untuk perencanaan tersebut harus akurat. Kemudian juga dalam proses penganggarannya karena sudah menggunakan target yang tepat, maka diharapkan penganggarannya dapat dilakukan secara berkualitas, efektif, dan efisien. Nah, lebih lanjut, peraturan pemerintah terbaru yaitu PP nomor 17 tahun 2017 tentang sinkronisasi proses perencanaan penganggaran pembangunan nasional, khususnya di pasal 34 PP 17 tahun 2017 tersebut, disebutkan bahwa sinkronisasi perencanaan penganggaran pembangunan nasional membutuhkan sistem informasi terkait yang sistem informasi tersebut dapat berbagi pakai dalam hal data perencanaan dan penganggaran serta realisasi belanjanya. Kemudian juga sistem informasi perencanaan penganggaran tersebut harus terintegrasi dengan format klasifikasi dan sistem database RenJKL dan RKKL yang terpadu. Nah, ini sangat diperlukan, tentu didukung oleh adanya data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan tadi. Nah, berdasarkan 4 regulasi tersebut, kemudian ada juga Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Khususnya di pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa pengaturan Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh instansi pusat, berarti kementerian lembaga, dan instansi daerah, berarti di pemerintah daerah, khususnya yang nanti akan dilakukan pembinaannya oleh teman-teman sebagai wali data di kementerian lembaga, untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengendalian pembangunan. Jadi, Satu Data di sini mendapatkan konteksnya ketika data tersebut terkait dengan perencanaan, penganggaran, pengendalian pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan. Sesuai dengan pasal 2 ayat 1 tadi. Nah, selain itu juga ada Perpres 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Khususnya di pasal 4 ayat 1, di situ disebutkan adanya tata kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu. Nah, salah satu unsurnya adalah data dan informasi. Disinilah kita sekarang bertemu untuk mendiskusikan dan memberikan pengetahuan kepada Bapak Ibu tentang tata cara penyusunan data dan informasi, khususnya data perencanaan pembangunan. Nah, di dalam pasal 7 arsitektur SPBE nasional juga terdapat panduan untuk melaksanakan integrasi proses bisnis, data, dan informasi. Nah, ini yang juga menjadi penguat bahwa ternyata data dan informasi saja itu tidak cukup, namun juga perlu kita memahami proses bisnisnya. Nah, di belakang nanti akan saya sampaikan secara ringkas proses bisnis dalam manajemen data untuk data perencanaan bangunan nasional. Baik, jadi tujuan daripada kegiatan kita ini, Bapak Ibu, ada 3 terutama. Menemukan nama-nama data yang dihasilkan oleh kementerian lembaga. Kemudian yang kedua adalah mengetahui status pemenuhan prinsip-prinsip data perencanaan bangunan yang dihasilkan oleh kementerian lembaga. Dan yang ketiga adalah mengetahui proses bisnis dan mekanisme yang dapat dilakukan oleh kementerian lembaga untuk menghasilkan data perencanaan pembangunan. Jadi data perencanaan pembangunan ini adalah salah satu bagian di dalam data sektoral, sebagaimana di dalam Perpres Satu Data Indonesia. Di situ disebutkan adanya data statistik, dan di dalam data statistik tersebut ada data statistik sektoral, yang mana isinya adalah data
perencanaan pembangunan yang berasal dari kementerian lembaga tingkat pusat dan instansi di tingkat daerah. Baik Bapak Ibu, jadi saya lanjut ke ekosistem data perencanaan bangunan. Di dalam ekosistem data perencanaan bangunan, tentu tidak lepas dari siklus sistem perencanaan bangunan nasional yang ada di dalam Undang-Undang SPPN. Di mana siklus itu dimulai dari yang bagian merah ini adalah dimulai dari siklus penyusunan rencana, subsiklus penyusunan rencana atau subsistem penyusunan rencana. Yang dimulai, andaikan kita mau menyusun rencana kerja pemerintah tahun 2021, maka kita memulai penyusunan rencananya itu mulai minggu kedua November tahun 2019. Jadi minggu kedua November tahun T-2. Jadi kalau kita menyusun RKP 2021, maka penyusunannya sudah dimulai di 2 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019 di bulan November 2019 kita sudah mulai menyusun target awal yang menjadi baseline untuk digunakan penyusunan selanjutnya. Yang kemudian ini diakhiri sampai terbitnya peraturan Presiden tentang rencana kerja pemerintah tahun 2021. Nah, biasanya diakhirinya sekitar bulan Juni atau Juli, beriringan dengan penyampaian dokumen tersebut kepada DPR untuk dilakukan pembahasan oleh DPR. Untuk dilakukan pembahasan dan penetapan rencana oleh DPR yang masuk ke siklus ungu ini, subsiklus ungu yang nomor 2 ini, dimulailah pembahasan dengan DPR itu biasanya antara bulan Juni, Juli, yang diakhiri sampai di bulan November. Nah, bersamaan dengan subsiklus penetapan rencana ini juga akan bersama-sama dengan RAPBN juga ditetapkan, ya, menjadi RAPBN. Kemudian setelah November ini selesai, biasanya akhir November sudah ketok palu, sidang paripurna DPR, dan kemudian mulai 1 Januari tahun 2021, misalnya seperti itu, masuk ke subsiklus pengendalian pelaksanaan rencana selama setahun ini, dan beriringan dengan itu juga subsiklus evaluasi pelaksanaan rencana ini juga dilakukan mulai tanggal dan tahun yang sama, mulai 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021, bahkan bisa tembus sampai 1 triwulan tahun berikutnya 2022 untuk konsolidasi report. Nah, di masing-masing subsiklus ini Bapak Ibu, tentu kita membutuhkan data. Nah, data tersebut adalah dimulai dari data pokok. Data pokok yang merupakan data yang sangat inti, yang berupa data statistik, data geospasial, data keuangan negara tingkat pusat, gitu ya, yang dipakai untuk analisis kebijakan dan kajian rencana pembangunan. Yang ini kemudian dipakai sebagai bahan rekomendasi. Jadi ada rekomendasi dari hasil analisis kebijakan dan rencana pembangunan ini, ada rekomendasi yang kemudian dipakai menjadi materi penyusunan rencana pembangunan. Kemudian dari materi ini akan menjadi dasar dalam penetapan penyusunan anggaran pembangunan. Kemudian dilakukan pembahasan di DPR. Ya, di sini di rangkaian hijau ini kita memerlukan data target, data volume, dan seterusnya. Dan kemudian dari hasil pembahasan rencana anggaran bangunan ini yang tadi di siklus warna ungu ini, kemudian akan dilakukan penetapan rencana anggaran. Penetapan rencana anggaran ini biasanya dimulai sudah dilakukan di bulan November tadi sudah saya sampaikan, dan kemudian sudah dimulai lagi pelaksanaannya 1 Januari itu. Kemudian dilakukan pengadaan barang dan jasa. Ini kita juga memerlukan data barang dan jasa yang diperlukan sesuai dengan RKAKL, sesuai dengan DIPA, ya. Terus kemudian dilakukan pelaksanaan rencana anggaran dan kemudian memantauan pelaksanaan rencana anggaran sampai hasilnya adalah evaluasi atas hasil pelaksanaan rencana anggaran bangunan. Nah, dalam keseluruhan siklus penggunaan data tersebut, banyak sekali data yang kita secara tidak sengaja sebetulnya kita butuhkan, mulai dari data perencanaan bangunan, data reguler,
dan big data. Seandainya data-data tersebut tidak dapat dipenuhi dari data perencanaan bangunan atau data reguler, maka kita menggunakan data big data. Yang mana data-data ini kemudian bukan oleh kita ya, bukan oleh kita sekarang ini, tapi oleh pihak lain, yaitu Sekretariat Forum Satu Data Indonesia yang dipimpin oleh para menteri. Itu kemudian mereka menentukan dari data-data yang ada di dalam ekosistem data ini, data mana yang akan menjadi data induk dan data prioritas untuk mereka gunakan untuk beberapa keperluan. Jadi tugas kita adalah di level teknisnya. Di level teknisnya adalah menghimpun keseluruhan data yang diperlukan dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan ini dalam seluruh siklus ini, ya. Jadi data pokok, data pada saat analisis, data pada saat penyusunan rencana, data pada saat penyusunan anggaran, data saat pembahasan rencana, data pada saat penetapan rencana, data pada saat pengadaan dan seterusnya. Ini tugas kita di sini. Tugas kita adalah menghimpun keseluruhan data tadi itu. Nah, nanti ada forum SDI, ya, pihak lain bukan kita, bukan Pusdatin Bank Bappenas, juga bukan Bapak Ibu, tapi nanti oleh forum yang mereka akan memilih data induk dan data prioritas. Nah, semoga data induk dan data prioritas yang mereka pilih ini dari keseluruhan himpunan data ini itu ada. Nah, inilah yang kita perlu siapkan. Nah, lebih lanjut adalah norma data perencanaan bangunan. Dalam norma data perencanaan bangunan mengandung norma bahwa data tersebut akan menjadi referensi dalam pembentukan norma di kementerian lembaga dan pembentukan norma unit-unit kerja di jajaran pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten kota. Jadi pada saat kita menghimpun data, kita tahu bahwa data tersebut terdiri dari berbagai macam data, sehingga kita perlu menyusun metadatanya nanti. Menyusun metadata, dan kemudian dari metadata tersebut kita bikin katalognya. Bapak Ibu nggak usah khawatir, kami sudah membantu Bapak Ibu untuk menyediakan katalog tersebut. Nah, yang kita perlukan nanti oleh Bapak Ibu, nanti dibantu oleh tim kami, kita bersama-sama memetakan kembali, melakukan konfirmasi kembali, apakah metadata yang sudah kami susun tersebut dapat diterima oleh Bapak Ibu, atau mungkin Bapak Ibu memiliki pemikiran lain untuk menjelaskan masing-masing data tersebut di dalam metadata yang sudah kami susun. Nah, metadata tersebut, berarti di dalam katalog metadata tersebut, ya Bapak Ibu, itu akan menjadi rujukan atau norma bagi unit kerja di tempat Bapak Ibu. Kemudian juga unit-unit kerja di bawah, di lingkungan kementerian lembaga Bapak Ibu. Juga untuk level provinsi, ini menjadi norma, jadi yang metadata, data perencanaan pembangunan pemerintah daerah, itu juga menjadi norma bagi unit kerja di jajaran pemerintah provinsi, juga jajaran pemerintah kabupaten kota di bawahnya. Kemudian juga bisa menjadi norma bagi di luar jajaran pemerintahan, seperti di dunia usaha, lembaga masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat, lembaga donor, dan seterusnya. Jadi norma. Jadi kalau mereka mau tanya penjelasan mengenai suatu data, maka kita bisa menggunakan metadata di dalam katalog data sektoral tersebut. Ini penjelasannya yang sudah kita himpun. Nah, itu. Nah, jika kita sudah memiliki kesepakatan untuk mempunyai himpunan data yang berupa katalog metadata, data perencanaan bangunan tersebut, maka kita akan dengan mudah untuk melakukan integrasi data. Karena saya yakin karena tim sudah juga mengenali ternyata Bapak Ibu, banyak sekali sebetulnya data-data yang ada di beberapa kementerian lembaga yang memiliki kesamaan, baik dari sisi metadatanya maupun dari sisi set data pembentuk metadata tersebut, memiliki kesamaan. Dan ini sangat memungkinkan sekali untuk dilakukan integrasi data atau interoperability data dalam satu metadata baku dengan kode referensi yang sama. Nah, inilah Bapak Ibu, nanti integrasi data ini, baik data dan informasi BUMN, data informasi dari badan usaha milik swasta, data-data khusus, data nasional, data sektoral, data daerah, ini kita integrasikan dalam satu portal data
yang sudah dikembangkan oleh teman-teman, baik portal data satu data perencanaan pembangunan Bappenas.go.id ada di satu data Renbang .bappenas.go.id, maupun nanti data tersebut bila dipakai oleh forum satu data Indonesia, maka data tersebut bisa masuk ke dalam portal satu data Go.id yang sudah ada dan sudah dikelola oleh teman-teman KSP. Nah, inilah produk yang nanti kita bahas Bapak Ibu, katalog data perencanaan bangunan ya. Katalog tersebut berisi metadata data perencanaan pembangunan yang terdiri dari dua kelompok, yaitu katalog data sektoral yang berasal dari kementerian lembaga dan katalog data daerah yang meliputi katalog data provinsi. Untuk sementara kita baru level provinsi karena sedemikian banyaknya. Dan waktu yang ada juga kita baru melakukan ini 9 bulan terakhir. Ya alhamdulillah kita bisa menyelesaikan semua tugas kita untuk menyusun katalog data sektoral dan katalog data daerah yang nanti akan kita bagikan ke Bapak Ibu. Dan sebagian memang sudah Bapak Ibu terima sebetulnya. Tinggal nanti kita berdiskusi apakah Bapak Ibu menerima penjelasan metadata yang ada di dalam katalog tersebut atau memiliki pemikiran lain boleh. Jadi intinya adalah kegiatan ini mendiskusikan metadata data perencanaan pembangunan yang ada di dalam katalog ini yang nanti akan kita bagikan kepada Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan didampingi oleh tim teknis kami untuk mendapatkan penjelasan dari teman-teman tim teknis kami. Juga teman-teman tim teknis akan bertanya kepada Bapak Ibu, kiranya Bapak Ibu memiliki pemahaman atau pandangan yang berbeda dalam menjelaskan data tersebut, monggo silahkan. Nah, penyusunan katalog data perencanaan bangunan Bapak Ibu mengikuti prinsip satu data Indonesia. Nah, di dalam prinsip satu data Indonesia ada 4 prinsip. Yang pertama adalah data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data. Jadi harus mempunyai konsep, definisi, klasifikasi, skala ukur, satuan. Nah, di dalam katalog data sektoral kementerian lembaga ini, prinsip ini yang pertama ini sudah ada. Nanti Bapak Ibu tinggal mengklarifikasi, memverifikasi, atau memiliki pandangan lain boleh mengenai konsep, definisi, klasifikasi, skala ukur, maupun satuan yang diterakan pada data yang ada di dalam katalog data sektoral ini. Prinsip yang kedua adalah data yang dihasilkan oleh produsen data harus memiliki metadata. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa ini sudah memiliki kita sudah memiliki katalog data sektoral yang merupakan metadata data perencanaan bangunan ya yang berasal dari unit-unit kerja yang merupakan sektor itu berarti merupakan kementerian lembaga dan daerah itu berarti merupakan pemerintah daerah ya, itu kita sudah punya. Kemudian prinsip yang ketiga adalah data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi kaidah interoperability. Jadi memiliki bentuk atau sintaks yang konsisten baik dari sisi struktur, skema, komposisi, penyajian, semantik, artikulasi, dan keterbacaan. Itu memiliki konsistensi. Dan yang kedua adalah dapat disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca oleh sistem elektronik. Nah, nanti jika Bapak Ibu sudah verified terhadap metadata data perencanaan bangunan yang sudah kami susun ini, maka kopi dari database katalog data sektoral ini akan kami masukkan ke dalam single management data interface yang mana dengan memiliki portal tersebut, nanti Bapak Ibu dari masing-masing KL sesuai dengan keperluan, tentu dengan ada melalui suatu nota kesepahaman antar KL, kita bisa berbagi pakai data tersebut, ya berbagi pakai data tersebut. Nah, data yang dihasilkan prinsip yang keempat adalah data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan kode referensi dan atau data induk. Jadi data induk yang kita gunakan adalah data Renja. Baseline yang kita pakai adalah data Renja dan kode referensinya adalah referensi yang
ada di dalam Renja. Nah, sehingga akan memudahkan kita untuk kenali bahwa data sektoral tersebut akan mengikut pada induk data yang mana. Nah, tentu induknya adalah pada data Renja. Nah, nanti akan saya jelaskan di belakang. Nah, berikut adalah manajemen data dalam pembinaan wali data perencanaan bangunan. Jadi dalam rangka tugas kami sebagai wali data perencanaan pembangunan nasional, perencanaan bangunan, kami akan mendampingi Bapak Ibu untuk terutama dari unit kerja di Bappenas ya bersama dengan mitra kerja KL-nya, sehingga kami undang dua-duanya. Dari unit kerja Bappenas kita undang karena mereka adalah memang produsen datanya, dibantu oleh Bapak Ibu sebagai yang paling tahu mengenai data sektoral di kementerian lembaga masing-masing. Tim kami akan mendampingi unit kerja Bappenas dan mitra kerja KL-nya untuk menyusun metadata perencanaan pembangunan. Nah, dimulai dari tentu identifikasi kebutuhan. Jadi kenapa data ini ada? Misalnya data input. Kenapa input ini ada? Oh, karena input ini digunakan untuk menghasilkan suatu output. Nah, suatu output ini mengikat di mana? Ini nanti ada di dalam kita sebut sebagai cluster data tadi itu. Output ini misalnya mengikat di dalam salah satu kegiatan unit kerja eselon 2. Maka ini akan menjadi cluster data di unit kerja eselon 2. Nah, cluster data ini nanti akan menjadi dasar bagi kita untuk menyusun konsep metadata. Andai kan cluster datanya lari ke yang lebih tinggi, misalnya di level unit kerja eselon 1, jadi program, boleh nggak apa-apa. Maka dari cluster data ini akan menjadi dasar untuk penyusunan konsep metadata tadi. Dengan semakin tingginya cluster, jadi clusternya dimulai dari yang paling rendah adalah unit kerja eselon 2, unit kerja eselon 1, kementerian lembaga, bahkan antar kementerian lembaga membentuk suatu prioritas, program prioritas maupun prioritas nasional, maka ini akan semakin meningkatkan tantangan buat kita untuk memberikan konsep metadata pada data yang dipakai untuk menjelaskan tadi itu. Nah, penjelasan daripada konsep metadata ini tentu masuk ke dalam definisi operasional. Jadi semua data yang ada dalam klaster tadi itu perlu kita jelaskan masing-masing satu persatu definisi operasionalnya. Nah, untuk sementara yang kita sampaikan kepada Bapak Ibu, klasternya sudah kita pilihkan sampai di level unit kerja eselon 2, unit kerja eselon 1 dan kementerian lembaga saja. Jadi masih di satu kementerian lembaga saja, belum antar kementerian lembaga. Ini. Dengan demikian nanti setelah kita punya definisi operasional, dengan demikian kita punya katalog definisi operasional, yaitu tadi buku metadata tadi itu, di sana di dalamnya ada formula, ada variabel pembentuk metadatanya, kemudian ada identifikasi dataset pembentuk metadatanya, dan dengan demikian kita punya cara bagaimana untuk memenuhi dataset pembentuk metadata tadi itu dengan berbagai macam metode, mulai dari metode sensus, ya kita pakai, berarti kita meminjam data statistik, bisa juga dari data survei, bisa juga dari data macam-macam, ya macam-macam Bapak Ibu. Kemudian dengan kita memiliki cara untuk bisa mengkolek datasetnya, untuk mendapatkan datasetnya, ya dataset pembentuk metadata tadi itu tentu dengan berbagai cara kita akan penuhi. Tentu lebih lanjut kita bisa dengan mudah nanti membentuk portal data dan interface antar data kementerian lembaga tadi itu dalam satu manajemen data tunggal, atau single management data interface tadi itu. Nah, ini cita-cita kita Bapak Ibu, cita-cita kita semua, sehingga dengan demikian nanti dengan adanya portal data dan interface manajemen data tunggal ini bisa sangat bisa sekali dimanfaatkan ya dalam melihat ekosistem data perencanaan pembangunan ini, dan lebih lanjut akan sangat mampu menjadi bahan bagi forum Satu Data Indonesia di tempat lain ya forumnya, untuk memilih data induk dan data prioritas tadi itu yang diperlukan. Jadi supaya mereka, oh ternyata saya minta A ada datanya, minta B ada datanya gitu. Nah, kita sudah siapkan semua Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kita sudah
siapkan panduan teknis penyusunan metadata dan dataset. Nanti akan dibagikan elektronik booknya kepada Bapak Ibu. Juga saya nggak tahu nanti panitia apakah akan menyediakan juga fisiknya. Kalau misalnya Bapak Ibu nggak bisa ngambil, mungkin akan kita kirim melalui paket ya, JNE atau Tiki atau kantor pos ya, itu supaya Bapak Ibu juga punya pegangan, benar-benar punya pegangan gitu. Jadi kalau elektronik kayaknya mungkin ya meskipun sekarang udah transformasi digital 4.0 ya, tapi kadang-kadang kita memerlukan fisiknya ini. Nah, lanjut Bapak Ibu, ringkasan langkah penyusunan metadata perencanaan bangunan ya, di langkah-langkah yang kita lakukan. Nanti Bapak Ibu juga akan bisa mengikuti langkah-langkah ini. Ada 6 tahap utama sebetulnya. 6 tahap utama, tahap 1, 2, 3, 4, 5, 6. Namun dari masing-masing tahap ini ada sub-sub tahap yang sangat panjang tentunya Bapak Ibu. Dimulai dari pemahaman klaster tadi itu ya, ada data, identifikasi, kemudian pencirian dari data tersebut, kemudian menyusun klasternya tadi, apakah klasternya itu di unit kerja eselon 2 berarti kegiatan, atau apakah klasternya itu di unit kerja eselon 1 berarti program, apakah klasternya itu di kementerian lembaga berarti Renja KL ya, berarti Renja KL. Kemudian kita menentukan metadatanya, konsepnya apa. Kemudian kita bikin katalog data operasionalnya, katalog definisi operasionalnya. Kemudian kita dapat definisi operasionalnya, ada formula di dalamnya, ada pembentuk metadata. Kemudian lanjut ke definisi data pembentuknya, ada angka bilangan asli, angka bilangan di luar asli, dan seterusnya. Ini teknis banget. Ini adalah struktur yang tadi menjadi prinsip di dalam penyusunan katalog data metadata. Ada konsep, definisi, klasifikasi, skala ukur satuan, dan seterusnya. Kemudian kita akan bisa cari, kemudian kita akan bisa kenali dataset bentuk dari metadata tersebut apa. Nah, ini yang masuk di dalam portal data. Nah, nanti Bapak Ibu akan memiliki akses ke sini ya, sesuai dengan unit kerja Bapak Ibu. Kemudian ini bisa muncul menjadi dashboard ya, dashboardnya. Kemudian ada tampilannya. Di sini ada single data interface tadi itu dari berbagai macam KL. Kemudian nanti dengan data ini kita akan bisa kenali apakah RPJM itu menjadi bagian dari, apakah data-data di dalam RPJM, data-data yang diperlukan dalam perencanaan di RPJM itu dapat kenali dari data-data yang sudah ada di dalam portal data ini. Nah, itu nanti akan kita bisa buktikan. Ya, dan seterusnya di tahap kelima tahap keenam kita bisa melakukan proses analitika data pembangunan. Nah, ini tentu proses lebih lanjut. Proses awalnya adalah tentu tahap 1, 2, dan 3 ini dulu Bapak Ibu. Terutama tahap 1 dan 2 nanti. Bapak Ibu tahap 1 dan 2 lebih utama. Berikutnya adalah kemanfaatan satu data dalam interoperabilitas data perencanaan bangunan. Itu nanti bisa kita merge, integrasikan mulai dari data wilayah, data lintas wilayah, data kawasan, data penduduk, data universal, atau data statistik dan data pokok lainnya itu data cluster, data mikro, data tunggal, subtunggal, dan seterusnya, sehingga kita dapat melakukan analisis kebijakan dan penyusunan substansi rencana bangunan secara terpadu dan saling melengkapi antar kementerian lembaga. Nah, data-data mulai dari data spasial, data metadata, kemudian sampai datasetnya ini kita akan bisa integrasikan Bapak Ibu untuk melakukan analisis ini. Nah, ini adalah referensi awal dalam pembentukan dan memilih indikator yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pencapaian PN, PPKP, dan prioritas dalam RKP. Ini sebagai contoh RKP 2021, data awalnya adalah, referensi awalnya adalah dari data Renja KL, dan kode referensinya meminjam kode referensi di Renja KL, sehingga kita tidak perlu repot-repot lagi menyusun kode referensi data. Nah, langkah-langkahnya tentu dimulai dari metadata program, metadata kegiatan, metadata output. Ini masing-masing kita menyusun katalog metadatanya. Kemudian dari katalog metadata tersebut kita bisa menyusun katalog definisi operasional,
sehingga kita bisa memiliki definisi operasional. Dengan definisi operasional kita bisa mengenali rumus pembentukan metadata tersebut, dan kemudian kita bisa mengenali dataset yang diperlukan dalam menghasilkan metadata tersebut. Inilah yang kita sebut sebagai indikator kinerja pembangunan. Data-data tadi, karena kita sudah memiliki metadatanya, sudah tahu datasetnya apa, bagaimana cara memperoleh datasetnya, bagaimana cara mengkolek datasetnya, maka ini resmi menjadi data kinerja pembangunan. Kalau nggak ada metadatanya, susah untuk menjadi data kinerja pembangunan, karena datanya tidak dapat dipenuhi. Kaidah pengukurannya, kaidah kaidah cara memperoleh datanya itu kita nggak punya, ya susah untuk menjadi indikator kinerja pembangunan. Nah, kemudian dari beberapa macam karakter data ini, Bapak Ibu, yang paling penting adalah dari dataset ini kita bisa melakukan identifikasi data output, identifikasi variabel, normalisasi data, penyusunan struktur basis data, penyajian data dalam bentuk peta maupun katalog metadata. Jadi akhir dari langkah-langkah ini adalah kita bisa melakukan di level paling bawah ini adalah dataset tadi itu, identifikasi data output, identifikasi variabel, normalisasi datanya, penyusunan struktur sampai ke penyajiannya. Saya kira itu Bapak Ibu, beberapa teman-teman sudah melakukan, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan itu awal banget, Kementerian Tenagakerjaan, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian PUPR, Kementerian Hukum dan HAM, dan lainnya. Itu sudah beberapa sudah melakukan meskipun belum sempurna, dan kita mengajak Bapak Ibu semua untuk bersama-sama kita menggeluti penyusunan metadata ini dalam rangka kita menyusun katalog definisi operasionalnya, ya. Jadi definisi operasional tadi itu ada di dalam katalog tadi itu. Nanti teman-teman di tim teknis akan meng-guide Bapak Ibu untuk melakukan penyusunan metadata tadi itu seperti yang sudah saya jelaskan di depan ini tadi, ya, satu persatu, sehingga nanti Bapak Ibu akan lebih bisa mendalami masing-masing katalog yang sudah kita susunkan, mendalami, sehingga Bapak Ibu bisa memberikan verifikasi atau klarifikasi, atau mungkin memberikan pandangan baru mengenai metadata yang sudah ada di dalamnya itu. Dan metode pembahasannya Bapak Ibu sudah disusun oleh panitia, tidak menyeluruh seperti sekarang, tapi nanti akan dibagi-bagi dalam beberapa kelas. Tentu kelasnya lewat Zoom, lewat online, dibagi-bagi beberapa kelas gitu. Per unit kerja di Bappenas. Jadi kalau misalnya di unit kerja di Bappenas itu ada unit kerja namanya Direktorat Energi, Telematika dan Informasi. Nah, direktorat ini mengampu Kementerian ESDM, Kementerian Kominfo, ya, berarti nanti akan gabung jadi satu itu. Gabung jadi satu, Kementerian ESDM dan Kementerian Kominfo untuk yang urusan energi dan telematika dan informatika gitu. Ini berdiskusi sendiri. Nah, terpisah dari unit kerja yang lain. Unit kerja yang lain juga seperti itu. Direktorat UMKM berarti nanti direktorat ini akan berdiskusi langsung dengan tim kami bersama dengan Kementerian UMKM saja dalam satu forum sendiri. Berdiskusi di situ. Sehingga dengan cara seperti itu akan didapatkan hasil yang lebih terfokus. Nanti Direktorat Industri, Direktorat Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ya berarti nanti direktorat ini akan bersama teman-teman dari Kementerian Perindustrian, teman-teman dari Kementerian Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif. Nanti ini akan ngumpul dalam forum sendiri. Sehingga
Dia akan ngumpul dalam forum sendiri sehingga nanti dengan adanya kefokusan di masing-masing forum ini akan dengan mudah Bapak Ibu bisa leluasa berdiskusi dengan tim teknis kami. Nanti Direktorat Pengembangan Kesempatan Kerja dan Perluasan Lapangan Kerja nanti secara khusus ada sendiri juga dengan teman-teman dari Kemnaker dan teman-teman dari BNP 2 TKI atau sekarang BPMI namanya, BPMI. Nah ini akan didampingi tim teknis kami sendiri dan seterusnya. Nanti jadwalnya teman-teman penyelenggara panitia nanti akan memberikan informasinya. Ada ya jadwalnya ya. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan secara sekilas. Tentu saya tidak ingin berpanjang lebar menjelaskan karena tugas kita hari ini adalah di level teknis, adalah pembahasan langsungnya ke masing-masing katalog metadata yang sudah kami sediakan. Saya kira itu Bapak Ibu, apakah kita menyediakan forum tanya jawab atau gimana? Ya, terima kasih Pak Randy. Jadi karena untuk mempersingkat waktu, kita menyediakan forum tanya jawab melalui link Slido. Namun ternyata dari link tersebut baru ada satu penanya. Jadi kalau boleh saya bacakan, ini pertanyaan dari Mbak Dina. Pertanyaannya adalah, apakah untuk suatu data tertentu